Untuk melihat salah satu peristiwa astronomi paling signifikan sepanjang masa, kami pergi ke Amerika Selatan. Di Gurun Atacama, Chili, kami menemukan teknologi paling canggih untuk observasi luar angkasa. Di sini, anggota Perhimpunan Astronomi Kerajaan mengamati selama 6 bulan saat lubang hitam menyerap sebuah bintang masif. Omong-omong, ini adalah ilmuwan yang juga membuktikan bahwa di pusat galaksi Bima Sakti ada lubang hitam supermasif, dan mereka bahkan mengambil fotonya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, peristiwa luar biasa ini terjadi sangat dekat dengan bumi. Jarak 215 juta tahun cahaya dianggap cukup dekat dalam dunia astronomi. Cahaya dari peristiwa ini mencapai planet kita pada September 2019 dan ilmuwan paling berpengalaman pun terkejut. Bayangkan sebuah bintang seukuran matahari kita, lebarnya sekitar 1.390.000 kilometer. Bintang-bintang seperti itu memiliki berat yang cukup untuk menciptakan medan gravitasi kuat dan menahan banyak planet di orbitnya. Kini, mari tempatkan lubang hitam raksasa di sebelahnya. Lubang itu jelas hitam, berbentuk seperti cakram dan beratnya 1 miliar kali lipat dari bintang ini. Gaya medan gravitasinya sangat besar, tidak ada yang bisa lepas dari gaya gravitasinya. Benda yang bisa bergerak pada kecepatan cahaya akan tetap jatuh ke jurang hitam ini. Cahaya sendiri tidak bisa lepas dari batasannya. Begitu bintang memasuki medan gravitasi lubang hitam, ia tidak memiliki peluang. Pada awalnya, ia mencoba menahan tarikan lubang hitam. Namun, lapisan luar bintang mulai meregang menuju lubang hitam seperti spaghetti. Ini karena gaya tarik yang kuat. Jika kamu memiliki kesempatan untuk mengulurkan tangan ke arah lubang hitam, kamu akan melihat jari-jarimu mulai meregang dan memanjang. Ini karena gaya tarik meningkat seiring pertambahan panjang. Oleh karena itu, ia bekerja lebih kuat daripada di lengan. Itulah sebabnya proses menarik benda ke dalam lubang hitam ini disebut spaghettifikasi. Hal pertama yang terisap ke dalam lubang hitam adalah mahkota bintang. Ini adalah kulit terluar bintang yang terdiri dari plasma panas. Kamu mungkin memperhatikan bagaimana bintang mulai menyusut ukurannya. Ini karena plasma membentuk sebagian besar dari matahari yang terlihat. Ketika spaghetti plasma panas ini mencapai lubang hitam, ia mungkin tampak tetap berada di tepi cakram dan terus mengorbit lubang hitam. Namun nyatanya tidak ada kata mundur lagi. Partikel bintang telah mencapai horizon peristiwa jurang gelap. Medan gravitasi lubang hitam membelokkan cahaya di sekitar tepinya, sehingga horizon peristiwa terlihat seperti kerosong bagi pengamat. Astaga, banyak metafora makanan di sini. Aku mulai lapar. Kamu mungkin juga melihat semacam kekacauan di cincin ini, seolah-olah beberapa partikel cahaya bergerak ke satu arah dan yang lain ke arah lain. Ini terjadi karena efek cermin. Tapi kita bisa yakin bahwa apapun yang mencapai horizon peristiwa, cepat atau lambat akan ditarik ke dalam singularitas atau mutiara hitam lubang hitam. Ilusi lain yang kamu lihat adalah partikel bintang di horizon peristiwa bergerak lebih lambat. Nyatanya, objek supermasif seperti lubang hitam membelokkan ruang waktu di sekitar mereka. Semakin besar objek tersebut, semakin lambat waktu berjalan di dekatnya. Jika kamu menggantung satu arloji di samping lubang hitam dan satu lagi di dinding kamarmu, kamu akan melihat jarum detik pada arloji pertama hampir tidak bergerak, sementara sepanjang hari berlalu di bumi. Sebagai pengamat, partikel cahaya seperti telah memperlambat pergerakannya. Namun nyatanya, itu mungkin telah diserap lubang hitam sejak lama. Sekarang, aliran besar plasma merah panas memercik ke ruang angkasa. Sama seperti saus spaghetti, ketika sebuah lubang hitam telah menyerap materi bintang, ia memancarkan sinar energi yang sangat kuat
dengan kecepatan sekitar 10.000 km per detik. Pelepasan energi ini disertai dengan kilatan cahaya yang intens. Berkat kilatan inilah, para ilmuwan bahkan dapat mendeteksi proses ini sejak awal. Fenomena ini bisa diamati saat supernova meledak. Jika tidak ada yang tersisa dari tubuh bintang, kita masih bisa melihat debu bintang dan partikel lain di horizon peristiwa lubang hitam. Mirip seperti keju parmesan yang ditaburkan di atas spaghetti. Hei, tolong hentikan kalau aku mulai berlebihan. Saat proses spaghettifikasi selesai, sekitar setengah dari berat bintang telah terlempar keluar angkasa sebagai debu dan partikel bercahaya. Separuh lainnya terserap seluruhnya oleh lubang hitam. Para ilmuwan mengamati proses ini selama hampir 6 bulan. Tapi yang lebih menarik adalah menyelam ke dalam lubang hitam sendiri. Ya, kita belum bisa melakukannya, tapi kami bisa membuat simulasi untuk proses ini. Ini drone kecil, teman logam kita. Agak seperti bakso ya, harap maklum, aku belum makan siang. Saat ini, ia berada pada jarak yang aman dari lubang hitam. Panjangnya sekitar 3 lebar horizon peristiwa. Objek pada jarak ini dapat mengorbit lubang hitam dengan aman. Namun, jika sedikit lebih dekat, ia akan ditelan oleh kegelapan tak terhingga. Jadi, bintang kita yang hancur bisa saja aman pada jarak ini. Selain itu, planet bisa hidup pada jarak ini. Dan jika ada sumber cahaya dan panas yang sesuai di suatu tempat di dekatnya, kehidupan juga bisa ada di tempat ini. Tapi tujuan kita adalah singularitas dan kita memandu bakso itu, maksudku drone, lebih dekat ke horizon peristiwa. Setelah beberapa menit, daya tarik mulai menguat dan drone mulai meregang seperti spaghetti. Ketika ia mulai berputar di sekitar cakram hitam, itu berarti ia telah mencapai horizon peristiwa dan mulai turun ke jurang hitam tak berbatas. Sekarang, mari kita lihat semuanya dari sudut pandang drone. Semua cahaya dari bintang yang dilihatnya menjadi biru. Ini disebut pergeseran biru gravitasi. Saat jatuh ke dalam lubang hitam, medan gravitasinya menarik foton cahaya ke bawah, memberinya energi. Panjang gelombangnya semakin pendek, sehingga foton merah berubah menjadi biru. Drone terus jatuh dan sudah benar-benar tersembunyi dari mata kita. Dan robot itu hanya melihat sinar biru yang terang dan tipis. Sekarang ia dalam kegelapan total. Tidak ada apa-apa di sini, bahkan waktu. Di sini, waktu berjalan sangat lambat sehingga seluruh tata surya kita bisa menjadi tua dan lenyap selama 1 menit di lubang hitam. Tapi, drone kita akan hidup sampai baterainya habis. Hei, drone melihat seberkas cahaya lagi. Cahaya itu semakin dekat dan lebih menonjol. Sekarang, drone akan mengalami kejatuhan yang sama, tapi secara terbalik. Setelah meninggalkan singularitas, jantung dari lubang hitam, drone akan kembali berada di horizon peristiwa. Cahaya dari bintang berangsur-angsur berubah dari biru menjadi merah. Kemudian drone itu terlempar keluar angkasa, mungkin di galaksi yang jauh. Kembali dari lubang hitam hanyalah sebuah teori. Beberapa orang mengira bahwa lubang hitam adalah sejenis lubang cacing yang dapat membawa kita ke tempat jauh di ruang angkasa. Namun sejauh ini, teori-teori tersebut dianggap fiksi. Lubang hitam cukup menantang untuk dideteksi. Masalahnya adalah, warnanya hitam, seperti ruang angkasa. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya seperti bintang, jadi ia hanya dapat dideteksi oleh anomali gravitasi. Meski begitu, para ilmuwan yakin ada banyak lubang hitam di alam semesta kita. Lubang hitam lahir saat bintang masif runtuh karena beratnya sendiri. Dan mengingat jumlah bintang yang tak terbatas di alam semesta, lubang hitam mungkin merupakan fenomena umum. Ilmuwan percaya lubang hitam memiliki masa hidup sendiri. Ini karena radiasi Hawking.
Lubang hitam kehilangan masanya. Jadi untuk terus ada, ia harus menyerap benda-benda besar seperti bintang yang baru saja kita lihat. Namun jika lubang hitam hidup di luar angkasa, penyerapannya lebih sedikit dan kemungkinan besar akan mulai menyusut sampai menghilang begitu saja. Seperti sepiring spaghetti ini. Wah, Mimin Sisi Terang bangga banget deh. Untuk pertama kalinya kami bisa nayangin video peta langit rahasia yang baru aja ditemukan. Dan peta kuno ini dinilai penting dalam dunia arkeoastronomi. Mat nonton semuanya! Tersembunyi di antara bintang lain di langit selatan, peta ini telah ada sebelum penjelajah Inggris dan Belanda membuat peta pertamanya pada abad ke-16 sampai 17. Penjelajah Spanyol menggunakannya sebagai pemandu navigasi dalam pelayaran melintasi belahan bumi selatan pada abad ke-16. Peta ini juga ngasih tahu letak geografi sumber daya alam di dunia baru. Dan kalau banyak hal masih jadi rahasia besar, peta langit ini juga pasti nggak banyak diketahui. Para penjelajah memanfaatkan bintang utara sebagai penunjuk arah saat mereka berlayar di belahan bumi utara. Dan karena lokasinya sangat dekat dengan langit kutub utara, bintang utara alias Polaris ini kelihatan paling diam di langit malam. Foto time-lapse yang terfokus ke Polaris telah nunjukin jejak bintang sirkumpolar, tapi bintang utara ini tetap ada di posisinya secara virtual. Polaris benar-benar menunjuk ke utara di sebelah utara Khatulistiwa, dan ketinggian si pengamat di atas permukaan laut saat melihatnya juga nunjukin garis lintang utaranya. Tapi di selatan Khatulistiwa, bintang ini nggak kelihatan, dan di situ nggak ada bintang selatan. Makanya saat kapal ekspedisi berbendera Spanyol mendekati Khatulistiwa, bintang Polaris makin terbenam di buritan kapal. Pelaut Spanyol dan Portugis di kapal itu semakin sadar kalau Polaris sebentar lagi bakal ngilang di bawah air dan mereka akan kehilangan arah. Kondisi kayak gini pasti bikin panik banget kan? Mereka melintasi perairan asing tanpa penunjuk arah dan saat itulah mereka bikin konstelasi pertama di peta langit selatan bernama Crux yang juga dikenal dengan sebutan konstelasi Salib Selatan atau Gubuk Penceng. Konstelasi terang yang muncul di depan haluan bikin mereka semakin yakin untuk berlayar ke selatan. Beberapa negara di belahan bumi selatan juga memunculkan rasi bintang Crux di bendera mereka loh. Misalnya Selandia Baru, Australia, Samoa, dan Papua Nugini di Pasifik Selatan, serta Brasil di Atlantik Selatan. Letak geografis yang sangat berlainan ini menjadi faktor penting dalam menyingkap kerancuan antara konstelasi modern dan peta langit rahasia. Konstelasi kedua yang termuat di peta langit rahasia juga nggak kalah penting dari Crux, tapi bintang ini lebih redup dan jauh lebih mungil. Rasi bintang Musca atau Lalat terdiri dari beberapa bintang redup. Konstelasi ini telah membuka gerbang penemuan lain setelah para pelaut ngeliat Salib Selatan. Bintang di langit selatan jauh lebih banyak daripada di langit utara. Area ini dihiasi banyak kumpulan bintang karena posisi matahari nggak jauh di atas piringan Bima Sakti. Saat manusia di belahan bumi utara menatap langit, mereka sebenarnya lagi ngeliat Bima Sakti. Tapi saat manusia di belahan bumi selatan menatap ke arah yang sama, mereka ngelihat piringan galaksi yang bertabur bintang, nebula, nebula planet, serta awan Magellan besar dan kecil di dekat Bima Sakti. Makanya belahan bumi selatan punya banyak teleskop dan observatorium terbaru, terbesar, dan tercanggih. Banyak benda langit bisa diamati di tempat ini. Tapi dari sekian banyak bintang di langit selatan, kenapa konstelasi Musca dianggap sangat penting ya? Padahal kan ukurannya kecil, cahayanya juga redup. Di peta langit rahasia, para pelaut juga mencantumkan konstelasi Lalat ini di bawah Salib Selatan. Alasannya apa ya? Nah, jadi gini, para pelaut di atas kapal ngerasa seneng banget saat tubuh mereka digigit lalat. Artinya di dekat situ ada daratan. Dan setelah berlayar cukup lama dari Spanyol, mereka pasti pengen banget menapakkan kaki di daratan kan? Konstelasi lain yang termuat di peta langit rahasia berada di sisi kiri kapal. Jadi kalau kapalnya berlayar ke selatan, sisi kirinya berada di timur menuju kepulauan di lepas pantai Brazil. Konstelasi ketiga juga kecil dan redup, namanya Chameleon atau bunglon. Dan saat melihat rasi bintang ini, para penjelajah harus mematuhi kode rahasia yang artinya jangan dekati. Boleh-boleh aja sih kalau mereka mau nerobos masuk, tapi mereka harus siap makan bunglon.
Sebetulnya di kepulauan itu nggak ada apa-apa kok. Malahan di situ nggak ada sumber daya alamnya. Jadi nggak usah terkecoh. Sebagian besarnya cuma berupa daratan tandus. Dan kalau lanjut ke arah kanan, mereka bakal sampai di daratan utamanya. Agak jauh ke sebelah timur dari Chameleon, ada juga tanda dilarang masuk. Namanya konstelasi Volans atau ikan terbang. Ikan ini juga nggak bisa dimakan. Ya udah deh, lanjut ke arah barat daya aja kalau gitu. Selagi kapalnya mendekati pantai, kita bisa ngebentangin peta langit rahasia ini di atas peta Amerika Selatan. Maka akan terlihat anomali dan di situ ada konstelasi Apus alias cendrawasih. Padahal Apus ini nggak mirip dengan Amerika Selatan. Dan cendrawasih adalah burung asli di kawasan Pasifik Selatan, bukan Amerika Selatan. Nanti juga kita bisa ngelihat burung ini selama perjalanan ke Amerika Selatan. Di peta langit yang dibikin oleh pelaut Spanyol dan Portugis, cendrawasih banyak disebut di berbagai lokasi. Makanya, konstelasi Apus berada tepat di daratan utama Amerika Selatan. Dan formasinya mirip banget kayak burung cantik ini. Tapi itu bukan burung cendrawasih. Mungkin saat itu mereka ngelihat burung bandit kotinga, Stressman's bristlefront, burung beo berbulu cerah, atau bisa juga white-tip quetzal yang hidup di Venezuela dan Guyana. Rasi bintang Apus juga dilambangkan sebagai burung yang berhabitat di hutan, dan kerajaan Spanyol menganggapnya sebagai sumber daya alam berharga yang bisa dieksploitasi. Kapal Spanyol yang berlayar dari Chameleon ke Apus juga menyusuri daratan Amerika Selatan yang sangat luas. Mereka melewati mulut sungai Amazon yang saat itu belum diberi nama. Kemudian mereka menandai lokasi ini dengan konstelasi Hydra atau ular laut. Hewan ini sangat ikonik di kawasan Amazon. Cape Branco atau bahasa Portugisnya Cabo Branco merupakan daratan paling timur di benua Amerika Selatan. Di langitnya terdapat rasi bintang dorado atau ikan todak. Jenis ikan ini masih jadi hidangan mewah di restoran Portugis loh. Jadi sumber daya laut mahal ini udah pasti ngalahin bunglon dan ikan terbang tadi. Nah, selagi kapalnya melewati area yang sekarang bernama Arus Brazil, peta langit ini nunjukin formasi burung toucan. Dan seperti di Argentina, kehadiran burung toucan di area ini mengindikasikan kalau di situ kaya akan kacang dan buah-buahan. Selanjutnya ada konstelasi Phoenix. Burung ini dipercaya bisa hidup abadi dalam mitologi klasik. Ia bisa hidup kembali dari kobaran api yang ngebakar tubuhnya. Para pelaut kita udah berlayar sangat jauh ke selatan. Para penjelajah Eropa belum pernah loh melakukan ekspedisi sejauh itu. Kondisi perairan di situ jauh lebih nyeremin. Tierra del Fuego atau tanah api punya banyak gunung berapi yang memuntahkan lava cair. Tapi langit malamnya dihiasi aurora bertabur cahaya merah, hijau, dan biru. Waduh, para pelaut kita mulai ngelawan arus tuh. Hawanya juga mulai dingin. Kapal mereka terus menerjang Selat Magellan menuju Samudra Pasifik. Konstelasi Phoenix melambangkan keberhasilan mereka menuju Pasifik, kemudian belok ke utara. Momen ini sudah lama mereka tunggu-tunggu karena akhirnya mereka bisa lolos dari tanah api. Seakan-akan mereka bisa terlahir kembali setelah mampu belok ke utara. Di titik inilah semua peta langit yang diterbitkan sejak tahun 1603 silam menempatkan konstelasi Grus atau burung bangau. Padahal Grus bukan bangau karena burung ini nggak hidup di Amerika Selatan. Oke, berarti kita perlu ngebongkar misteri penamaan rasi bintang yang ketuker-tuker ini kan? Apus bukan cendrawasih, Grus bukan burung bangau, dan Pavo juga bukan merak. Nama yang aut-autan ini berasal dari peta bintang buatan kartografer asal Belanda bernama Petrus Plancius. Dia hidup sejak tahun 1552 sampai 1622. Dan si pembuat peta menerbitkan peta langitnya ini berdasarkan observasi bintang yang dilakukan oleh Peter Kaiser di Pulau Madagaskar. Madagaskar ditemukan oleh pelaut Portugis dengan 13 kapalnya pada tahun 1500. Beberapa abad kemudian, tempat ini sering disinggahi kapal Portugis. Peter Kaiser mungkin juga kenal dengan pelaut Portugis yang infoin soal konstelasi langit selatan. Peta ini dikembangkan oleh pelaut Spanyol dan Portugis dalam ekspedisi Spanyol mengelilingi Amerika Selatan. Nah, peta inilah yang menjadi peta langit rahasia kita. Meski nggak ada bukti pendukungnya, klaim ini bisa ngejelasin penamaan rasi bintang yang ketuker-tuker. Burung yang tadi disebutin di peta langit rahasia memang hidup di Amerika Selatan. Jadi bukan burung Hindia Timur seperti di peta langit modern.
Grus bukanlah bangau, tapi flamingo. Dan flamingo hidup di Chili. Para pelaut yang berlayar ke pantai barat Amerika Selatan saat itu ngelihat flamingo, konstelasi yang sekarang bernama Grus ini pernah dijuluki Phoenicopterus pada abad ke-17. Phoenicopterus adalah nama Latin dari flamingo. Jadi, Grus adalah flamingo. Kasus yang sama juga terlihat pada penamaan konstelasi Pavo alias burung merak di peta bintang modern. Pavo adalah nama Latin dari merak. Burung ini juga nggak hidup di Amerika Selatan karena termasuk burung asli Pasifik Selatan. Tapi dalam bahasa Spanyol, kata Pavo berarti kalkun. Dan kalkun memang hidup di Spanyol. Nah, ini nih penentunya. Dalam bahasa Portugis, kalkun disebut peru. Burung paling mencolok di negara Peru adalah Condor Andes, sekaligus sebagai burung terbesar di dunia yang bisa terbang. Konstelasi Pavo ngebentuk formasi Condor Andes yang jauh lebih mirip kalkun dibandingkan merak. Dan kalau ada Condor Andes, berarti di situ ada daging. Kita balik lagi di Khatulistiwa nih, tepatnya di pantai barat Amerika Selatan. Di situ ada konstelasi Indus atau salah satu sungai di India. Di titik inilah arus Khatulistiwa Selatan mengarah ke Pasifik. Oke, itu tadi keseluruhan isi peta langit rahasia milik para pelaut. Kalau kamu pengen mampir di kota Lima di Peru, jangan lupa bawa jeruk nipis ya, biar matching sama namanya di bahasa Spanyol. Dan kalau perlu, bawanya 5 kuintal aja, biar 5-nya juga samaan. Ukuran matahari kita lebih dari 1 juta kalinya bumi. Penelitian terkini menunjukkan antara 20-30% bintang induk di alam semesta kerap melahap planetnya sendiri. Dan seperempat sistem planet yang mengitarinya punya masa lalu yang kelam. Objek yang telah menghidupkan planet ini ternyata juga bisa memangsanya. Semua planet di tata surya kita bergerak mengitari matahari secara konstan. Dan kemungkinan besar, gerakannya udah seperti itu sejak pertama kali terbentuk, tapi ternyata nggak semua planet bisa begitu. Kondisi yang amburadul telah bikin tata surya kita punya banyak planet, sampai kemudian matahari melelehkannya. Jarak antar objek di tata surya sangat selaras dan seimbang, sehingga gravitasi planetnya nggak saling mengintervensi. Gaya gravitasi di Jupiter jauh lebih kuat daripada di bumi, dan kalau terlalu mepet ke Jupiter, planet kita akan berubah jadi satelitnya. Ukuran Jupiter sangat jumbo, dan kalau bumi kita seukuran anggur, Jupiter akan sebesar bola basket. Dengan teknologi termutakhir saat ini pun, para ilmuwan masih kesulitan loh untuk nentuin kalau bintang induk ternyata bisa memburu planetnya sendiri. Jadi, untuk mencari tahunya, mereka perlu mengamati sistem biner. Jadi sederhananya, sistem biner adalah tata surya dengan 2 bintang yang saling mengorbit. Dan biasanya 2 bintang ini terbentuk dalam kurun waktu yang sama dengan gas pembentuk dan kondisi yang juga sama. Maka kandungan unsurnya juga kurang lebih sama. Saat membuka mata di pagi hari, kita langsung disambut oleh cahaya matahari yang telah merambat sejauh jutaan kilometer. Dan saat mendekatinya, tubuh kita akan semakin kepanasan. Tapi pancaran sinar matahari juga mengandung bahan kimia khusus yang membuatnya jadi unik. Bahan ini merupakan zat ringan seperti oksigen, karbon, hidrogen, dan helium. Di dalamnya memang ada sejumlah zat lain, tapi yang terbanyak cuma itu. Dengan mengamati keempat unsur ini, ilmuwan bisa menyingkap sejarah pembentukan tata surya, dan mereka bisa tahu kalau prosesnya telah berlangsung mulus atau malah amburadul. Mereka juga telah mengamati 107 sistem biner yang terdiri dari bintang seperti matahari dengan menganalisis cahayanya. Karena tiap sistem terdiri dari 2 bintang induk, mereka juga membandingkan keduanya untuk mencari perbedaan. Dari pengamatan para ilmuwan, bintang yang lapisan luarnya lebih tipis punya unsur yang berlainan dari pasangannya. Semua bintang induk mengandung unsur ringan, tapi ada juga yang terdiri dari unsur berbatu seperti besi, silikon, dan titanium. Unsur ini punya keterkaitan dengan medan kasar yang terdapat di permukaannya, tapi ternyata sebagian unsur juga terbang di angkasa. Kalau lapisan luarnya tipis, berarti di situ ada banyak zat besi.
Sejumlah bintang terbentuk secara berpasangan. Bahkan, kebanyakan bintang di galaksi Bima Sakti berpasangan dalam sistem biner. Artinya, matahari kita terbilang unik karena cuma sendirian. Tapi sejumlah teori menyatakan kalau matahari kemungkinan telah ditinggalkan kembarannya di masa lalu. Bintang berjarak sekitar 184 tahun cahaya ini dinamakan HD 186302. Bisa aja kan kalau bintang ini emang pernah jadi kembaran matahari? Ribuan bintang lahir di awan molekul. Area ini terdiri dari gas dan debu yang perlahan runtuh oleh beratnya sendiri. Matahari diperkirakan telah mengalami fase yang sama 4,6 miliar tahun yang lalu. Setelah cukup umur, bintang akan bergerak ke area kosong dan biasanya diikuti kembarannya. Para ilmuwan juga mengklaim 85% dari semua bintang bisa bergerak dengan pasangan binernya atau punya banyak pasangan, tapi lebih dari 50%-nya berpasangan ganda. Sayangnya, kita cuma bisa melihatnya dengan jelas setelah bintang ini terpisah dari orbit aslinya bertahun-tahun silam. Malahan, jejaknya masih bisa dicari di awan Oort atau area luas yang terdiri dari komet, batuan kosmik, dan es di tepi luar tata surya kita. Awan Oort bisa melayang-layang karena lokasinya jauh dari jangkauan gravitasi matahari. Awan ini juga gampang keluar dari orbitnya menuju luar angkasa. Saat melalui area ini, kita seolah-olah sedang melintasi ruang hampa di luar angkasa. Sebagian unsur ringan di luar angkasa juga mengandung unsur berbatu yang seharusnya cuma ada di permukaan planet. Hal ini disebabkan oleh bintang yang mendepak planet dari orbit lalu melahapnya saat jaraknya terlalu mepet. Peristiwa yang sama juga akan terjadi kalau bintang terus membesar lalu mulai menelan semua objek di sekitarnya. Menurut para ilmuwan, saat menelan planetnya sendiri, bintang seperti ini akan jadi kacau balau dan berputar cepat hingga akhirnya hancur lebur. Tapi tenang aja, matahari kita kemungkinan nggak akan memakan planetnya dalam waktu dekat kok. Bintang terbentuk saat awan hidrogen dan helium membesar hingga runtuh oleh beratnya sendiri. Tekanan dan suhunya terus naik ke level ekstrim. Setelah kehilangan elektron, atom hidrogen akan mengalami reaksi fusi, lalu melepaskan energi untuk melawan gravitasi yang runtuh. Tapi setelah gaya gravitasinya mampu menahan reaksi fusi hidrogen, bintang akan membesar dan menjadi raksasa merah. Dan 1 miliaran tahun kemudian, hidrogen di inti luar akan hilang, meninggalkan banyak helium yang akan berfusi dengan unsur lain. Setelah semua heliumnya hilang, gravitasi akan mengerdilkan sang raksasa merah menjadi katai putih. Dan setelah katai ini menghilang, sistem bintang akan melepas banyak gas dan debu keluar angkasa. Para ilmuwan mengklaim matahari kita masih punya waktu sekitar 7 hingga 8 miliar tahun sebelum memasuki fase ini. Dan kalaupun akan terjadi, prosesnya akan berlangsung sangat lama, mungkin bisa sampai jutaan tahun. Tapi gimana ya kalau matahari tiba-tiba menelan planet kita? Bumi akan mulai memanas cuma dalam hitungan detik. Perubahan suhu beberapa derajat aja bisa langsung menyebabkan bencana alam. Tudung es akan meleleh cuma dalam beberapa detik, kemudian membanjiri daerah pesisir. Pulau kecil di area terpencil bisa-bisa hilang. Dan setelah suhunya makin panas, semua area yang tertutup salju akan langsung mencair dan berubah menjadi tempat kering mirip gurun. Kebakaran akan terjadi di sejumlah kawasan dan peralatan sehari-hari manusia akan langsung ludes. Bagian dalam bumi juga ikut memanas, lalu memicu letusan gunung berapi di seluruh dunia. Antartika akan mencair oleh panas dan gunung berapinya ikut meletus. Cuma dalam hitungan menit, seisi bumi akan terkepung api dan debu sebelum hancur menjadi serpihan kecil yang berterbangan di angkasa dan akhirnya jatuh di area yang sangat jauh. Tapi tenang aja, peristiwa seperti ini kemungkinan besar nggak akan menimpa planet kita kalau matahari menggeser bumi dari orbitnya. Ceritanya akan lain lagi sih. Suhu bumi akan memanas karena medan magnet di sekitarnya bisa melindungi kita dari radiasi matahari. Dan setelah bumi bergeser, medan magnetnya akan melemah. Suhu matahari yang super panas juga bikin bumi kita semakin gosong. Gaya gravitasi jadi nggak stabil. Kemudian fenomena fisika dalam kehidupan sehari-hari kita makin acak-acakan.
Dalam waktu 5 miliar tahun dari sekarang, matahari akan berubah jadi raksasa merah. Ukurannya terus melar hingga mampu melahap Merkurius dan Venus. Kemungkinan besar, bumi juga akan jadi incarannya. Saat jaraknya cuma sejauh 1,5 juta kilometer dari matahari, bumi sudah nggak bisa lagi kita huni. Meski terkesan jauh, jarak segitu cuma 4 kalinya jarak bumi menuju bulan. Dengan mendeteksi komposisi kimia pada sinar bintang yang lokasinya lebih jauh, para ilmuwan bisa nemu planet lain seperti bumi. Karena atmosfer di sekitar bintang pemangsa ini telah mengubah komposisi kimianya, mereka bisa tahu tata surya mana aja yang dulunya lebih tenang. Tapi yang perlu digarisbawahi, planet ini harus punya siklus orbit yang sesuai. Kalau orbitnya nggak terhalang objek lain, berarti planet ini bisa kita asumsikan mirip dengan bumi, dan kemungkinan besar bisa dihuni. Tapi proses ini memerlukan waktu yang sangat lama, sebab di dekat kita saja ada jutaan bintang yang mirip dengan matahari. Peluang kita untuk bisa nemu planet seperti bumi masih sangat tipis. Dan kalaupun ada, di planet tersebut kemungkinan ada kehidupan. Kita juga nggak tahu pasti kalau penghuninya secerdas manusia, tapi mungkin mereka telah mengalami evolusi yang sama. Pada tahun 2017, para astronom mengamati bintang terang yang melesat keluar dari galaksi Bima Sakti. Objek ini terus ngebut pada kecepatan 3,2 juta kilometer per jam, hampir 4 kali lebih cepat dari gerak matahari mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti. Bintang induk kita ini perlu waktu lebih dari 225 juta tahun untuk melakukan 1 kali orbit penuh. Tapi masalahnya, bintang pengembara itu bergerak berlawanan arah dari kebanyakan orbit bintang saat mengelilingi pusat galaksi kita. Dan anehnya lagi, bintang itu terdiri dari materi yang sangat berlainan. Para astronom kemudian bisa mengidentifikasi komposisinya yang berupa atom logam berat. Padahal, kebanyakan bintang lain terdiri dari unsur yang jauh lebih ringan. Bintang pengembara ini dinamakan LP4365 dan bisa terbang satset hingga keluar jauh dari galaksi kita. Mereka juga yakin kalau pengembara ruang angkasa ini terdorong keluar dari tempatnya oleh suatu bencana kosmik, seperti supernova. Ledakan bintang supernova ini merupakan ledakan terbesar yang bisa terjadi di ruang angkasa dan berlangsung setelah perubahan mulai muncul di inti bintang. Supernova bisa terjadi dalam sistem bintang biner maupun satu bintang. Bintang biner adalah 2 bintang yang mengorbit bintang induk yang sama. Katai putih superpadat yang jadi salah satu bintangnya bisa mencuri materi dari bintang pasangannya. Dan setelah beberapa saat, si pencuri mengakumulasi banyak materi lalu meledak menjadi supernova. Ada juga supernova yang dipicu oleh bintang tunggal yang mendekati masa akhir hidupnya karena telah kehabisan bahan bakar. Massa yang masuk ke inti bintang akan terus bertambah dan akhirnya inti bintang jadi terlalu berat sampai nggak mampu lagi menahan gravitasinya sendiri. Setelah intinya runtuh, muncullah supernova yang melepaskan banyak energi. Tapi para astronom masih belum bisa menjelaskan proses pembuangan LP4365 ini dari galaksi kita oleh supernova. Tiap ada pertanyaan, malah makin memunculkan lebih banyak pertanyaan lain. Mungkin itu cuma bintang pendamping yang terlontar oleh gelombang kejut setelah ada supernova, atau malah serpihan dari bintang yang meledak. Studi terbaru yang telah mengumpulkan sejumlah data menunjukkan kalau bintang katai putih itu berputar pelan di sekitar porosnya. Kemudian para astronom berspekulasi kalau LP4365 cuma serpihan kosmik, jadi nggak termasuk bintang. Dan ajaibnya, serpihan kosmik pengembara ini bisa bertahan dari salah satu peristiwa ruang angkasa yang paling dahsyat. Tapi, setelah menyimpulkan demikian, mereka juga mengamati fenomena memukau lainnya. Fitur unik LP4365 ini kemungkinan baru muncul setelah bintang ini mengalami supernova. Meskipun kejadiannya berlangsung sangat cepat, wujud bintang ini berubah total. Kebanyakan bintang punya unsur utama helium dan hidrogen. Tapi LP4365 emang beda dari yang lain karena di dalamnya terdapat unsur berat seperti magnesium, oksigen, dan neon. Supernova pasti telah menambahkan semua atom ini ke komposisi bintang tersebut. Dan para astronom menggolongkan semua unsur yang lebih berat dari helium sebagai logam. Artinya, setelah mengalami supernova, LP4365 berubah menjadi metalik. Saat ini, sang bintang nggak punya planet sendiri. Tapi satelit tes milik NASA mengamati adanya keanehan. Jadi satelit ini punya misi mencari planet jauh yang melintas di depan bintang induknya dengan mengamati cahaya yang redup.
LP4365 justru makin cerah dan baru meredup lagi tiap 8,9 jam. Kemungkinan bintang ini bisa berdenyut, tapi biasanya denyutan bintang nggak berlangsung secara teratur. Jadi menurut penjelasan yang lebih logis, permukaan bintang ini nggak rata. Saat bintang berputar, bintik matahari terbawa masuk, kemudian nggak terlihat lagi. Berarti bagus dong? Dan setelah mengetahui kecepatan rotasi bintang ini, para astronom bisa menggali proses yang berlangsung di dalamnya sekitar 5 juta tahun yang lalu, selama supernova. Eksoplanet biru terang HD 189733b kelihatan tenang dan sangat familiar. Mirip banget kayak bumi kita. Tapi kemiripan ini justru menyimpan misteri yang nyeremin. Di permukaannya, angin bertiup dengan kecepatan 8.700 km per jam atau 7 kali kecepatan suara. Itu pun masih belum seberapa, karena di planet super panas ini juga ada hujan kaca yang arahnya menyamping. Bintang neutron adalah inti bintang raksasa yang sangat padat. Bintang ini memancarkan sinar X atau gelombang radio. Tapi pada tahun 2018 lalu, para astronom mendeteksi aliran cahaya inframerah misterius yang rupanya berasal dari bintang neutron sejauh 800 tahun cahaya dari bumi. Teori yang paling logis menyatakan sinyal ini mungkin dihasilkan oleh piringan debu yang mengelilingi bintang, tapi belum ada cukup bukti yang bisa mengonfirmasinya. Kecepatan rotasi Merkurius paling ngebut di antara semua planet di tata surya kita. Planet ini mengorbit matahari dengan kecepatan lebih dari 160.000 km per jam, mengungguli planet kita lebih dari 64.000 km per jam. Karena inilah, 1 tahun di Merkurius sama dengan 88 hari di bumi. Jarak orbit Merkurius ke matahari juga paling dekat. Makanya, kalau kamu memapakkan kakimu di permukaan Merkurius pada titik terdekatnya dengan matahari, ukuran matahari akan kelihatan 3 kali lebih besar daripada saat kita melihatnya dari bumi. Pulsar Black Widow adalah bintang neutron yang berputar. Pulsar ini melahap bintang katai coklat ringan yang jadi pasangannya. Semakin banyak energi yang dikonsumsi, akan semakin lambat laju perputarannya. Energi yang hilang selama proses ini menyebabkan bintang pasangannya mulai menyusut. Di konstelasi Centaurus, terdapat awan molekul yang nggak bisa kita sebut sebagai tempat yang aman dan tenang untuk bermain-main. Tempat ini terdiri dari hidrogen dan bintang yang baru lahir. Letaknya ada di nebula, sekitar 6.500 tahun cahaya dari bumi. Jadi sederhananya, nebula adalah awan gas dan debu raksasa yang melayang-layang di luar angkasa. Energi kuat yang dipancarkan bintang bayi ini menyebabkan awan hidrogen di situ bersinar merah terang. Dan saking kuatnya, energi ini sampai bisa menggerogoti awan debu yang gelap. Para astronom bisa mengamatinya saat awan debu ini menghilang seperti gumpalan mentega di wajan panas. Eksoplanet jauh seukuran Neptunus, Gliese 436b, terbilang sangat unik karena terbuat dari es superpanas yang berkobar. Planet ini mengelilingi katai merah Gliese 436 dalam satu orbit full cuma dalam 2 hari. Dengan kata lain, jarak eksoplanet ini sangat mepet dengan bintang induknya. Mungkin karena ini juga, suhu di dalamnya jarang ngedrop di bawah 427 derajat Celcius. Tapi menariknya, ada banyak sekali es yang dikenal sebagai Ice X. Es ini tetap padat meskipun suhunya sangat tinggi. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya kita. Planet ini 318 kali lebih besar dari bumi dan 2,5 kali lebih besar dari total ukuran planet lain di tata surya kita. Tapi anehnya, kalau bobot raksasa gas ini makin berat, ukurannya malah mengecil. Tambahan massa yang didapat akan bikin planet ini lebih padat, lalu membuatnya mulai menarik dirinya sendiri. Para astronom mengklaim Jupiter kemungkinan akan 4 kali lebih berat dari bobotnya sekarang, tapi ukurannya nggak akan berubah. Ukuran galaksi DG-SAT-1 sebesar Bima Sakti, tapi galaksi ini nggak begitu kelihatan karena semua bintangnya hampir transparan. Yang bikin DG-SAT-1 super unik, yaitu galaksi ini cuma berdiri sendiri. Kalau galaksi lain sih biasanya berkelompok. Mungkin DG-SAT-1 telah terbentuk di periode lain sekitar 1 miliar tahun setelah Big Bang. Kalau klaim ini terbukti benar, berarti galaksi tersebut telah jadi fosil hidup. Satelit Saturnus, Hyperion, termasuk satelit teraneh di tata surya kita. Tapi bentuknya sebetulnya nggak aneh-aneh amat. Satelit yang menyerupai batu apung ini dipenuhi banyak kawah, serta memiliki listrik statis yang mengalir keluar angkasa.
Sekitar 4.000 tahun cahaya dari bumi, ada planet yang wujudnya mirip bongkahan berlian besar. Kepadatannya paling tinggi di antara semua planet yang telah ditemukan, dan sebagian besarnya terdiri dari karbon. Saking padatnya, sampai-sampai para astronom memperkirakan kalau karbon ini berwujud kristal. Maka sebagian dari planet ini kemungkinan berupa berlian. Ceres merupakan objek luar angkasa paling berat di sabuk asteroid antara Jupiter dan Mars. Total masanya hampir sepertiga dari massa seluruh sabuk asteroid. Selain itu, Ceres merupakan planet Katai terkecil di luar sana. Benda luar angkasa ini juga menjadi satu-satunya planet Katai yang terletak di sabuk asteroid sekaligus di tata surya bagian dalam. Para astronom kadang menjuluki Jupiter sebagai bintang gagal. Raksasa gas ini memang punya banyak helium dan hidrogen, tapi dengan massa segitu, Jupiter nggak bisa melakukan reaksi fusi di dalam intinya. Dengan cara seperti ini, bintang akan menghasilkan energi. Atom hidrogen saling berfusi di bawah tekanan dan panas ekstrim, lalu menghasilkan helium. Proses ini juga melepas cahaya dan panas. Jupiter cuma akan bisa melakukan reaksi nuklir dan berubah menjadi bintang kalau masanya bertambah 70 kali lipat. Kondisi di luar angkasa sangat hening. Di sana cuma ada ruang hampa tanpa atmosfer, sedangkan gelombang suara perlu medium agar bisa merambat. Karena itulah, planet yang beratmosfer seperti bumi terdengar sangat bising. Nggak seperti saudara jumbonya, lubang hitam ini diperkirakan berukuran sangat kecil dan maksimal cuma sebesar atom. Meski begitu, beratnya setara dengan 1000 sedan. Salah satu teori juga mengklaim banyak lubang hitam mikro kemungkinan telah terbentuk sesaat setelah Big Bang. Malahan, sebagian ilmuwan bilang sejumlah lubang hitam ini melewati planet kita setiap hari. Setiap jamnya, jumlah energi matahari yang terkirim ke bumi lebih banyak dari konsumsi energi di bumi dalam setahun. Meski orang zaman now menggunakan lebih banyak energi matahari daripada 10 tahun lalu, total konsumsinya cuma 0,7% dari penggunaan listrik tahunan dunia. Kemungkinan ada bulan yang juga mengorbit bulan lain, tapi para astronom belum menyepakati teori ini. Umumnya, planet mengorbit bintang dan bulan mengorbit planet. Tapi kenapa nggak ada bulannya bulan atau moon yang juga dikenal sebagai subbulan, moonet atau moon? Para peneliti mengklaim kalau moon bisa aja memang ada, tapi induk bulan harus cukup besar dan moonnya cukup kecil. Jarak antara bulan-bulan ini dan planet induknya juga harus berjauhan. Sebagai planet terberat di tata surya kita, Jupiter memiliki gaya gravitasi yang paling kuat, bahkan kekuatannya sampai 2,5 kali dari gravitasi bumi. Suatu saat nanti, gravitasi raksasa gas ini bisa mengoyak komet besar Shoemaker-Levy 9. Dan kalau sudah begini, Jupiter akan menelan sisa komet sebelumnya. Saat berdiri di ekuator Mars, kamu akan ngerasain suhu di kakimu seperti biasa-biasa aja, tapi kepalamu bisa langsung beku. Sebelum melayang-layang tak tentu arah di ruang angkasa dan melewati galaksi, planet pengembara pernah terlempar keluar dari bintang induknya. Tapi ada planet unik yang berjarak 200 tahun cahaya dari bumi. Ukurannya sebesar planet, tapi medan magnetnya 200 kali lebih kuat dari Jupiter. Gravitasinya juga sangat kuat, hingga menghasilkan aurora yang terus berkedip di atmosfer kita. Europa merupakan salah satu satelit terbesar di Jupiter, meskipun ukurannya lebih kecil dari bulan. Tapi menariknya, permukaan Europa tertutup oleh es. Sebagian dari es ini sangat halus, jadi dipakai untuk main seluncuran. Selain itu, lompatan setinggi 1,2 meter di planet kita akan melambungkanmu hingga hampir 7 meter ke udara Europa. Meski begitu, kecepatan pendaratannya kurang lebih sama dengan di bumi. Haumea alias planet Katai yang mengorbit sabuk Kuiper punya bentuk oval unik dan 2 satelit. Karena satu harinya cuma berlangsung selama 4 jam, Haumea digolongkan sebagai objek besar yang rotasinya paling cepat di seluruh tata surya kita. Yang paling misterius tentang Haumea, justru planet ini punya cincin tipis selebar 64,4 km di sekelilingnya. Para astronom belum bisa menjelaskan proses dan asal-muasal objek langit ini, hingga akhirnya muncul di sekitar planet Katai tersebut. 11 bumi bisa muat di ekuator Jupiter, dan kalau planet kita seukuran anggur, si raksasa gas akan sebesar bola basket. 9 pesawat luar angkasa telah terbang ke Jupiter. 7 diantaranya cuma melewatinya dan 2 sisanya mengorbit di planet besar itu. Pesawat termutakhir, Juno, tiba di Jupiter pada tahun 2016.
Kawah di kutub selatan bulan diperkirakan menjadi tempat paling dingin di seluruh tata surya. Dasar kawahnya selalu berada dalam bayangan, dan suhu tertinggi di sana cuma sampai minus 238 derajat Celcius, termasuk saat siang bolong. Kalau kamu mau terbang ke Pluto dengan pesawat, waktu tempuhnya sekitar 800 tahun. Gunung tertinggi di tata surya terdapat di asteroid Vesta yang ternyata tingginya cuma beda tipis dengan Olympus Mons. Puncaknya setinggi 22,5 km dari dasar gunung, sehingga Rhea Silvia, begitulah namanya, hampir 3 kali lebih tinggi dari Everest. Cincin Saturnus nggak ditemukan secara bersamaan, tapi satu demi satu. Jadi penamaan cincin ini berdasarkan urutan abjad sesuai waktu penemuannya. Dan akhirnya namanya jadi begini: D, C, B, A, F, G, dan E. Sehari di Venus kurang lebih selama 243 hari di bumi. Berarti kalau mau weekendan di Venus, kamu harus nunggu sekitar 3 tahun di bumi, karena 1 hari di Venus lebih lama dari 1 tahunnya. Fenomena Terminator Event sedang terjadi di ekuator matahari. Tabrakan medan magnet ganas ini bisa menyebabkan tsunami plasma ganda yang sangat dahsyat. Bencana ini mampu mengoyak permukaan matahari dan kecepatannya mencapai 305 meter per detik. Peristiwa ini bisa berlangsung selama berminggu-minggu dan terjadi hampir tiap 10 tahun. Angin Neptunus paling kencang di seluruh tata surya kita, bahkan kebanyakan bisa mencapai 2.574 km per jam. Hampir semua badai besar ini bisa menelan planet kita bulat-bulat. Bintang paling terang ke-18 di langit malam alias Fomalhaut bisa jadi pemandangan yang mencekam. Bintang ini dijuluki mata Sauron. Karena cincin debu dan serpihan di sekelilingnya terlihat mirip mata raksasa yang tatapannya bikin nyalimu langsung ciut. Masa bintang misterius ini 2 kalinya masa matahari dan jaraknya 25 tahun cahaya dari bumi. Kalau dalam ukuran kosmik sih, jarak segitu terbilang dekat. Mars punya 2 satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Dalam 30-50 juta tahun ke depan, gaya gravitasi planet ini akan mengoyak Phobos. Dan peristiwa ini mungkin akan menyebabkan terbentuknya cincin di sekitar Mars. 1 asteroid seukuran mobil memasuki atmosfer bumi setiap tahun. Penyusup kayak gini bisa aja menghancurkan 1 kota kecil dari muka bumi. Debu dan asapnya akan naik ke atmosfer, menghalangi sinar matahari yang mau masuk ke permukaan planet kita. Akibatnya, suhu global ngedrop dan iklim pun berubah. Tapi untungnya, asteroid seperti ini sudah terbakar di atmosfer sebelum mendekati permukaan bumi. Sinyal radio yang terpancar dari ruang angkasa saat menghubungi bumi nggak sekuat bola lampu di lemari es. Setelah sampai di bumi, kekuatannya cuma 1/1 kuintillion watt. Pantesan aja ya, antena yang menangkap sinyal super lemah ini sangat besar. Deep Space Network yang mendeteksi sinyal dari pesawat luar angkasa punya antena parabola yang berukuran hingga 70 meter, lebih besar dari lapangan sepak bola. Pada tahun 1999, NASA kehilangan pengorbit Mars karena tim tekniknya menggunakan sistem metrik, sedangkan tim yang lain menggunakan bantuan sistem imperial. Nebula adalah awan gas dan debu raksasa. Seiring waktu, gravitasi akan menarik gumpalan debu dan gas ini hingga ukurannya terus besar. Gravitasinya juga semakin kuat. Akhirnya, massa nebula akan jadi sangat berat, hingga runtuh oleh gravitasinya sendiri, lalu terbentuklah bintang baru. Sekitar 4.000 tahun cahaya dari bumi, tepatnya di konstelasi Scorpion, ada nebula kupu-kupu berdiameter lebih dari 3 tahun cahaya. Struktur di dalam nebula ini menjadi salah satu bentuk paling jelimet yang pernah teramati. Bintang induk nebula yang berupa katai putih punya suhu 250.000 derajat Celcius. Artinya, bintang ini terbentuk dari bintang besar lain yang diperkirakan lebih dari 5 kali lebih besar dari matahari kita. Katai putih ini dikelilingi cincin tebal yang ekuatornya punya debu dan gas. Mungkin karena itulah seluruh strukturnya kelihatan mirip jam pasir atau kupu-kupu. Kalau semua asteroid di tata surya digabungin, total masanya nggak akan melebihi 10% dari massa bulan kita. Ada awan uap air yang melayang-layang di luar angkasa. Awan ini mengelilingi lubang hitam supermasif sejauh 12 miliar tahun cahaya dari bumi. Awan mengandung 140 triliun kali dari seluruh volume air di planet kita. Para astronom memperkirakan
Awan air ini muncul 1,6 miliar tahun lebih lambat dari alam semesta kita. Objek terpadat di ruang angkasa adalah bintang neutron. Meski cuma seukuran satu kota kecil, masanya sekitar 1,4 kali massa matahari. 1 sendok teh materi bintang neutron akan seberat 1 miliar ton. Dan gravitasi bintang neutron 2 miliar kali lebih kuat dari gravitasi di planet kita. Pada tahun 1993, probe Galileo sedang melakukan perjalanan melewati asteroid Mini dan diameter maksimumnya 32 km. Tetap aja sih, objek kecil ini punya satelit selebar 1,6 km. Para astronom telah menemukan banyak satelit yang mengorbit di berbagai planet kecil di tata surya. Kita dilingkupi matahari. Atmosfer bintang ini membentang jauh melampaui permukaannya yang terlihat, dan planet kita berada dalam jangkauannya. Begitulah angin surya menghasilkan fenomena menakjubkan seperti cahaya kutub utara dan selatan. Ayo naik, cepat, waktu kita sedikit. Kita akan melakukan perjalanan kosmik untuk menemukan bintang terbesar di alam semesta. Bintang pertama yang kita lewati adalah matahari kita sendiri. Sejauh ini, meski bukan yang terbesar, matahari tetaplah masif. Kamu bisa memasukkan 1 juta bumi di dalamnya. Artinya, jika matahari kita jadikan sebesar bola basket, bumi hanya seukuran setengah penghapus karet. Jika kita menaruh semua planet di satu sisi timbangan dan matahari di sisi satunya, berat kumpulan planet kita tidak akan ada tandingannya. Matahari membentuk 99,9% dari seluruh massa di tata surya kita. Pada dasarnya, massa adalah seberapa banyak bahan atau materi dari suatu benda, dan berkat massa inilah bintang-bintang dapat bersinar. Begini, semakin banyak materi dalam sebuah bintang, semakin tebal dan panas pula intinya. Ini kemudian memulai rantai reaksi kimia. Atom hidrogen saling bertabrakan sehingga membentuk helium dan melepaskan energi super besar. Energi itu adalah cahaya dan panas bintang. Jadi, bintang yang lebih besar sama dengan bintang yang lebih terang. Tapi, makin banyak reaksi yang terjadi, umur bintang semakin pendek. Saat mulai kehabisan bahan bakarnya, bintang akan memasuki fase raksasa. Bintang akan mengembang dan berubah menjadi merah. Ini membawa kita kembali ke misi utama kita. Bintang terbesar yang akan kita temukan kemungkinan besar berada di penghujung usianya. Mesin hipercahaya kita menyala. Kita akan segera tiba di sistem Lumen 16. Di sini kita akan menemukan salah satu bintang terkecil di seluruh alam semesta, Katai Coklat. Kecil yang aku maksud berarti seukuran Jupiter. Tapi ukurannya terbilang kecil untuk bintang. Katai Coklat juga disebut bintang gagal karena tidak memiliki cukup massa untuk memunculkan reaksi kimia yang kusebut tadi. Artinya mereka tidak seterang bintang lain, tapi sangat padat. Semua materi di dalamnya bertumpuk begitu erat, beratnya mencapai 80 kali berat Jupiter, meski ukurannya sama. Jika menurutmu itu luar biasa, tunggu sampai kamu melihat Katai Putih. Yang satu ini jauh lebih padat, yang ini bernama Sirius B. Ukurannya juga setara Jupiter, tapi beratnya sama dengan matahari. Sirius B memancarkan cahaya putih redup. Setelah kehabisan bahan bakar, Sirius B akan berubah menjadi merah dan mendingin. Sekarang, mari terbang lebih dekat ke tetangganya yang raksasa, Sirius A. Kamu bisa dengan mudah melihat bintang ini dari bumi, bahkan tanpa teleskop. 2 kali lebih berat dan lebih dari 1,5 kali lebih lebar dibanding matahari kita, Sirius A adalah bintang paling terang di langit malam bumi. Sekarang kita terbang 550 tahun cahaya dari bumi ke konstelasi Cassiopeia. Hampir 100 tahun lalu, ledakan kosmik terjadi di sini.
Ledakan ini memperluas atmosfer bintang Gamma Cassiopeia dan sejumlah gas terlempar keluar angkasa. Selain itu, Gamma Cassiopeia menjadi bintang paling terang di konstelasi ini. Ukurannya 10 kali lebih lebar dibanding matahari kita. Beralih ke bintang utara yang terkenal. Anehnya, bintang lain pernah memegang julukan ini selama bertahun-tahun, dan lebih banyak bintang lain akan merebut julukan ini di masa depan. Hal ini terjadi karena bintang kutub utara bumi berubah setiap 26.000 tahun. Bayangkan planet kita seperti gasing yang berputar. Kutub utara bumi bergerak dalam lingkaran kecil menunjuk pada bintang-bintang yang berbeda di bagian utara. Bintang utara saat ini adalah bintang super raksasa yang 37 kali lebih lebar dan 5 kali lebih berat daripada matahari kita. Mudah sekali menemukannya di langit malam, letaknya ada di ujung Ursa Minor. Persiapkan dirimu lagi, kita akan berangkat ke mata badai, pusat galaksi Bima Sakti kita. Untuk melihat bintang selanjutnya, kita perlu beralih ke mode inframerah. Bintang pistol ini bersembunyi dari kita di dalam debu angkasa. Hanya dalam 20 detik, jumlah cahaya yang dipancarkan bintang pistol setara dengan cahaya yang dipancarkan bintang di kampung halaman kita dalam setahun penuh. Ukurannya pun bukan main, 420 kali lebih lebar daripada matahari. Tapi bintang pistol tetap bukan bintang paling terang yang dikenal umat manusia. Gelar bintang paling terang dipegang oleh bintang super raksasa biru di konstelasi Triangulum. Inilah B416. Cahayanya hampir 10 juta kali lebih terang daripada matahari. Tapi ingat, semakin terang sebuah bintang, semakin cepat dia menghabiskan semua bahan bakarnya dan semakin pendek pula umurnya. Dibandingkan katai merah yang hampir tidak bersinar dan membakar bahan bakar jauh lebih lambat, umur B416 akan ratusan ribu kali lebih pendek. 3.400 tahun cahaya dari bumi, ada salah satu objek langit paling langka di alam semesta. Objek ini adalah bintang hiperaksasa kuning bernama Rho Cassiopeia. Di antara bintang yang tak terhitung jumlahnya di galaksi kita, hanya ada beberapa lusin bintang hiperaksasa. Dan meski bintang ini sangat jauh dari bumi, kamu masih bisa melihatnya di langit tanpa bantuan teleskop. Alasannya, bintang ini 300.000 kali lebih terang daripada matahari kita. Selain itu, Rho Cassiopeia juga 900 kali lebih lebar daripada bintang kita. Dan warna kuningnya memberitahu kita bahwa cadangan bahan bakarnya akan bertahan lama. Saat Rho Cassiopeia mulai memerah dan mengembang, dia akan menjadi salah satu bintang terbesar di seluruh alam semesta. Sekarang kita bergerak ke konstelasi Orion. Bintang yang terlihat di depan kita, Betelgeuse, adalah salah satu bintang terbesar yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Ukurannya 700 kali matahari kita. Jika Betelgeuse menggantikan posisi matahari, permukaannya akan menyentuh sabuk asteroid yang letaknya di antara orbit Jupiter dan Mars. Betelgeuse akan menelan 4 planet bagian dalam, termasuk bumi. Tapi bintang ini membuat astronom sangat antusias. Mereka memperkirakan Betelgeuse akan meledak dan mempertunjukkan ledakan super indah dalam 10.000 tahun mendatang. Ledakan ini akan menjadi peristiwa astronomi terbesar sepanjang masa karena kita akan dapat mengamati supernova dari jarak dekat, tapi terbilang aman. Bintang yang meledak akan bersinar seterang bulan setengah. Cahayanya akan terlihat pada langit di siang hari selama 1 tahun dan pada malam hari untuk beberapa tahun lebih lama. Sekarang kita mendekati bintang yang 1000 kali lebih lebar daripada matahari. Mu Cephei adalah bintang hiperaksasa, pemegang gelar bintang paling merah yang diketahui manusia. Warnanya menunjukkan bahan bakarnya akan habis tak lama lagi. Tapi ukurannya masih sangat besar sehingga bisa menampung 1 miliar matahari di dalamnya. Dan karena masanya, bintang ini pada akhirnya akan menjadi supernova atau bahkan lubang hitam. Mari kita berjalan sampai hampir 4.000 tahun cahaya dari rumah kita. Ini dia super raksasa merah bernama Phaeae Canis Majoris. Ini salah satu bintang paling besar dan paling terang di Bima Sakti. Bintang ini bisa memuat 3 miliar matahari. Dan meski ukurannya sangat besar, bintang ini ternyata sangat ringan.
Beratnya hanya setara 17 matahari. Untuk takaran objek langit, bisa dibilang bintang ini setara dengan balon yang ditiup. Dalam 100.000 tahun mendatang, Phaeae Canis Majoris akan meledak menjadi hipernova. Radiasi gamma akan menghancurkan semua kehidupan di area alam semesta di dekatnya. Tapi bintang ini sangat jauh dari tata surya kita, sehingga kita akan tetap aman. Jika MY kita letakkan di tengah tata surya kita, radiusnya akan sampai ke orbit Saturnus. Untuk mengingatkanmu seberapa jauh Saturnus itu, bayangkan seperti ini. Cahaya matahari membutuhkan waktu 8 menit untuk sampai ke bumi. Untuk sampai ke Saturnus, dibutuhkan lebih dari 1 jam. Dibandingkan bintang masif ini, matahari hanyalah sebutir pasir. MY adalah salah satu bintang paling terang dan paling merah di alam semesta kita. Semakin besar dan merah sebuah bintang, semakin dekat pula ujung usianya. Jadi, kita bukan hanya sedang melihat titannya alam semesta, tapi juga salah satu benda langit tertua yang ada saat ini. Bintang terbesar kedua di alam semesta adalah Uyey Scuti. Lebarnya sekitar 2,5 miliar kilometer, 16 kali jarak bumi ke matahari. Ini adalah bintang variabel yang berubah-ubah cahayanya. Kecerahannya berubah setiap 2 tahun. Uyey Scuti adalah pemecah rekor dalam penghabisan bahan bakar per tahun. Ilmuwan memperkirakan Uyey Scuti akan berubah kembali ke suhu yang lebih panas seperti raksasa kuning. Perjalanan kita akan segera berakhir. Di hadapan kita terdapat Stephenson 218. Dibutuhkan 20.000 tahun bagi cahaya dari bintang ini untuk mencapai bumi. Di planet terestrial mungil kita ini, sulit untuk mengabaikan raksasa merah sebesar ini. Lebarnya 2150 kalinya matahari kita. Kita butuh 10 miliar matahari untuk mengisi volumenya. Sebagai perbandingan, rata-rata pantai mengandung hanya sekitar 5 miliar butir pasir. Raksasa bersembunyi di langit. Qipu adalah benda terbesar yang pernah ditemukan di alam semesta. Benda ini telah mengacaukan pemahaman kita tentang alam semesta selama bertahun-tahun, dan kita baru saja menemukannya. Qipu itu padat, kuat, dan berbahaya untuk diabaikan. Jika kita tidak memahami struktur seperti ini, kita mungkin salah membaca alam semesta. Jadi, apa sebenarnya Qipu itu? Qipu bukanlah benda padat seperti planet atau bintang, dan ia juga bukan benda tunggal. Ia adalah sebuah superstruktur, pada dasarnya seluruh wilayah alam semesta. Materi yang kusut dan berantakan yang membentang di ruang angkasa yang sangat luas, yang disatukan oleh gravitasi. Qipu terdiri dari jaringan galaksi, gugus galaksi atau kelompok galaksi raksasa, gas dan materi gelap yang sangat besar. Ini seperti jalan raya super, dengan gugus galaksi sebagai kota, filamen sebagai jalan raya, dan materi gelap sebagai infrastruktur tak kasat mata yang menyatukan semuanya. Raksasa ini membentang sepanjang 1,3 miliar tahun cahaya. Itu artinya, jika kamu melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya, kamu masih membutuhkan waktu 1,3 miliar tahun untuk menyeberanginya. Qipu juga memiliki massa 200 kuadriliun massa matahari. Meskipun ia hanya menempati 13% dari alam semesta yang bisa diamati. Nama Qipu berasal dari sistem tali yang diikat oleh suku Inca yang digunakan untuk mencatat sesuatu yang disebut Qipus. Sistem ini seperti sebuah sistem penulisan. Dalam sistem tersebut, setiap simpul, warna dan lilitan menceritakan sebuah kisah, angka, pajak, hasil panen, dan sebagainya. Jadi ketika para astronom melihat struktur kolosal di angkasa, panjang, kusut, dan bercabang-cabang seperti kabel angkasa, mereka menamainya dengan bahasa simpul. Ditambah lagi, bentuk ruang angkasa mengingatkan para ilmuwan pada benang-benang itu. Ada filamen pusat yang panjang dan filamen-filamen yang lebih kecil bercabang-cabang di sisi-sisinya. Yang lebih menarik lagi, Qipu tidak sendirian. Ketika para ilmuwan memetakan bagian alam semesta ini, mereka menemukan 5 struktur masif ini. Struktur-struktur itu tidak hanya diam di sana, tapi terbentuk selama miliaran tahun akibat gravitasi yang perlahan-lahan menarik materi-materi. Secara keseluruhan, semua raksasa itu menampung hampir setengah dari seluruh gugus galaksi di area tersebut,
30% dari seluruh galaksi, dan 1/4 dari seluruh materi di alam semesta yang bisa diamati. Tim yang menemukan Kipu menggunakan trik yang cerdas. Mereka mencari sinar X yang berasal dari gugus galaksi. Gugus-gugus ini tidak hanya berisi galaksi-galaksi, tapi juga berisi gas yang sangat panas. Saking panasnya, gas tersebut memancarkan cahaya sinar X yang tidak bisa kita lihat dengan mata biasa. Tapi, teleskop-teleskop khusus bisa melihatnya. Jika ada banyak pancaran sinar X, itu artinya ada banyak sekali materi, galaksi, gas, dan materi gelap yang ditarik bersama oleh gravitasi. Disitulah area terpadat dan penuh sesak di alam semesta. Jadi dengan mengikuti pancaran sinar X, para ilmuwan bisa menggambar peta yang menunjukkan lokasi persembunyian struktur kosmik tersebut seperti Kipu. Mengapa semua ini penting? Karena struktur-struktur raksasa ini mengacaukan segalanya. Pertama-tama mereka membelokkan latar belakang gelombang mikrokosmik, cahaya purba yang tersisa dari Big Bang. Ini adalah cahaya redup yang memenuhi seluruh alam semesta. Setelah Big Bang terjadi dan dunia kita tercipta, dunia memancarkan cahaya dan sinyal pertama yang masih belum sepenuhnya melemah. Sisa-sisa radiasi masih terus datang kepada kita bahkan setelah 13,8 miliar tahun. Dengan mempelajari cahaya purba ini, para ilmuwan bisa mengetahui seperti apa alam semesta pada masa awal. Dan Kipu membeberkannya untuk kita. Struktur raksasa ini menahan gravitasi yang sangat besar sehingga membelokkan dan mendistorsi cahaya purba ini ketika melewatinya. Itulah yang disebut efek Shockwave terintegrasi. Lengkungan ini menambah derau pada sinyal asli dan sekarang kita jadi lebih sulit untuk mendapatkan pemahaman yang tepat dan lebih jelas tentang seperti apa bayi alam semesta itu dan bagaimana alam semesta mengembang. Mereka juga mengacaukan konstanta Hubble. Alam semesta terus mengembang dan konstanta Hubble memberitahu kita seberapa cepat alam semesta berkembang. Dengan kata lain, seberapa cepat galaksi-galaksi bergerak menjauh satu sama lain. Tapi benda-benda raksasa di ruang angkasa seperti Kipu memiliki gravitasi yang sangat besar sehingga menarik galaksi-galaksi di dekatnya ke arahnya dan mengacaukan pergerakan galaksi-galaksi itu. Hal ini menyulitkan para ilmuwan untuk mengukur kecepatan pemuaian alam semesta yang sebenarnya. Mereka tidak bisa mengetahui apakah sebuah galaksi bergerak karena alam semesta memuai atau hanya karena ditarik oleh sesuatu yang sangat besar di dekatnya. Dan terakhir, ada pelensaan gravitasi. Cahaya di ruang angkasa bergerak secara konstan, tetapi tidak selalu mengikuti garis lurus. Jika ruang angkasa mengalami distorsi, seperti oleh gravitasi, maka cahaya yang melintasi ruang angkasa juga akan mengalami pembelokan dan distorsi. Pelensaan gravitasi terjadi ketika cahaya dari galaksi yang jauh dibengkokkan karena melewati sesuatu yang sangat masif, seperti Kipu. Gravitasi yang sangat besar itu menarik cahaya seperti halnya bola yang berat bisa membengkokkan selembar kertas. Dan karena cahaya memberikan informasi kepada kita, secara harfiah membuat kita melihat seperti apa benda-benda itu. Pembelokan ini mendistorsi cara kita melihat galaksi. Gambar galaksi akan terlihat melebar, lebih terang, atau kita bahkan bisa menemukan seluruh galaksi di tempat yang salah. Ini seperti melihat alam semesta kita melalui kaca pembesar yang melengkung. Jika kita tidak berhati-hati, kita bisa salah membaca distorsi tersebut dan mendapatkan gambaran yang salah tentang seperti apa dunia kita. Untungnya, superstruktur misterius ini tidak muncul begitu saja. Para astronom menduga kalau sesuatu seperti itu pasti ada di luar sana. Hanya saja, mereka tidak tahu pasti. Model terbaik untuk alam semesta disebut Lambda CDM. Model ini menyatakan bahwa alam semesta bermula dari Big Bang, masih terus mengembang, dan sebagian besar terdiri dari hal-hal misterius, energi gelap, dan materi gelap dingin, bagian CDM. Kita tidak bisa melihat atau menyentuh benda-benda ini, tapi kita tahu bahwa mereka ada karena jika tidak ada, alam semesta kita akan hancur berantakan. Model ini cocok dengan apa yang kita lihat, seperti pembentukan galaksi, bagaimana bintang bergerak,
dan bentuk keseluruhan alam semesta. Jadi, meskipun ada beberapa potongan teka-teki yang masih menjadi misteri, potongan-potongan itu cocok dengan gambaran yang sebenarnya. Dan model ini benar-benar meramalkan hal-hal seperti Qipu. Ketika para ilmuwan melakukan simulasi dengan menggunakan model tersebut, mereka melihat struktur yang sama terbentuk, jaring-jaring kosmik raksasa yang terdiri dari galaksi-galaksi yang diikat oleh gravitasi. Qipu cocok dengan prediksi tersebut dalam kehidupan nyata. Ini juga berarti bahwa lambda CDM, sekali lagi, cocok dengan kehidupan nyata. Syukurlah, tidak ada kejutan besar di sini. Tapi setelah kita benar-benar menemukannya, lambda CDM merupakan struktur terbesar yang diketahui di alam semesta yang bisa diamati. Ada lagi struktur raksasa lain sebelum Qipu, tembok besar Sloan. Tembok ini ditemukan pada tahun 2003 dan diyakini sebagai salah satu struktur terbesar yang pernah ditemukan. Dan itu masih merupakan monster yang luar biasa. Tembok besar Sloan membentang lebih dari 1 miliar tahun cahaya. Disebut tembok, tapi bukan tembok seperti yang kamu temukan di bumi. Tembok ini juga merupakan jaringan kosmik yang sangat luas yang terdiri dari ribuan galaksi dan gas yang dihubungkan oleh materi gelap. Apa yang membuat Qipu dan tembok besar Sloan begitu mengejutkan adalah karena keduanya tampak terlalu besar untuk ada. Menurut model lambda CDM, struktur sebesar itu seharusnya tidak umum, terutama pada saat terbentuk. Bagaimana raksasa-raksasa ini bisa terbentuk begitu cepat di alam semesta yang seharusnya bertumbuh, mengembang dan merapikan diri dari waktu ke waktu? Dan jika kita terus menemukan lebih banyak lagi, itu akan menjadi sangat gila. Itu bisa berarti ada sesuatu yang lebih dalam yang terjadi dalam cara dunia kita dibangun. Itu semua adalah bagian dari perjalanan Kopernikus kita yang gila. Serangkaian penemuan yang panjang di mana kita terus dibuat rendah hati oleh alam semesta. Setiap kali kita menemukan sesuatu seperti ini, kita semakin menyadari bahwa kita bukanlah pusat dari segala sesuatu. Pertama, kita mengetahui bahwa bumi bukanlah pusat tata surya. Kemudian kita menemukan bahwa tata surya hanyalah satu titik di sebuah galaksi. Sekarang, bahkan supergugus galaksi yang kita yakini sebagai yang terbesar dikerdilkan oleh struktur-struktur seperti Qipu dan tembok besar Sloan. Namun struktur ini tidak akan bertahan selamanya. Qipu bersifat sementara. Selama miliaran tahun, gravitasi akan mengoyaknya, memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Beberapa bagian akan runtuh menjadi gugus yang lebih rapat, sementara yang lainnya akan melayang-layang. Saat ini, ia merupakan salah satu struktur terpenting di alam semesta. Struktur ini membentuk bagaimana galaksi-galaksi terbentuk. Ia membelokkan cahaya, sehingga sangat penting bagi kita untuk mengetahuinya. Secara harfiah, ia mengacaukan pemahaman kita tentang alam semesta.